ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ini perlu dikonfirmasi kepala sekolah terkait dengan kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, mungkin perlu dijelaskan juga ini, yang dilema etika itu lebih ke benar, kasus-kasus yang benar-benar gitu. Jadi ada dua kasus, nanti nilainya itu benar, yang satu benar, yang kedua juga benar. Nah, itu nanti keputusannya seperti apa. Kalau yang bujukan moral itu lebih ke benar salah, ini mungkin lebih mudah nih kasusnya. Jadi dia ada nilai, yang satu nilainya benar, yang satu nilainya salah. Nanti contohnya banyak lah. Kalau yang etika itu dua-duanya bernilai benar. Mungkin sebagai sampel lah, kalau ada guru yang mau izin karena satu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, nah itu nanti keputusannya. Satu sisi dia punya kewajiban mengajar, tapi dia izin untuk misalkan pelatihan, nanti keputusannya seperti apa. Nah itu dilema etika, sama-sama benar gitu. Jadi yang ini juga harus mengajar, yang ini untuk pelatihan. Kalau yang moral itu lebih ke benar sama salah. Ini sebenarnya udah jelas sih, tapi nanti ada bujukan moral ya, misalkan terkait anggaran. Jadi biasanya kan anggaran itu udah jelas aturannya, tapi nanti gimana caranya nih biar bisa disisihkan seperti itu. Jadi ada benar yang bisa disisih, salah. Secara aturan dia salah, tapi biasanya suka dilakukan juga buat menutupi yang lain seperti itu. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, akan saya jawab sebisa saya. Selama ini tidak melakukan identifikasi sendiri, namun saya mengidentifikasinya berdasarkan alur proses yang tentunya di sini ada tim manajemen, ada wakil kepala sekolah, sehingga dari masalah yang didapat itu kita musyawarahkan, dan untuk diambil kesimpulan apakah itu termasuk kepada dilema etika ataukah itu termasuk pada bujukan moral. Nanti yang akan dijadikan dasar mungkin untuk menjadi sebuah keputusan. Itu mungkin jawabannya. Nah, kita lanjut soal yang kedua, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang tadi sangat dicontohkan tadi. Dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya kami selalu berkoordinasi dengan tim manajemen, adanya musyawarah dengan pihak-pihak terkait, mungkin wali kelas atau guru, sehingga di dalam melakukan suatu keputusan itu, apakah itu perlu dimusyawarahkan dengan pihak orang tua atau tidak gitu. Itu barangkali jawaban. Oke, selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dilakukan untuk pengambilan keputusan itu seperti apa? Dalam pengambilan keputusan tentunya masalahnya ini apakah itu masalahnya dengan siswa. Kalau masalahnya mengenai siswa, tentunya akan kita panggil dulu guru mapel, kemudian wali kelasnya, dan juga guru BK, dan tentunya nanti berakhirnya di kepala sekolah. Kalau masalahnya itu dengan guru, tentunya kita punya catatan dari guru tiket, dari karyawan yang lain, kemudian ya berujung juga di kepala sekolah. Ya, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya dalam pengambilan keputusan. Yang efektif tentunya kita berkoordinasi dengan tim manajemen, misalnya dengan cara bermusyawarah. Dalam musyawarah itu tentunya kita mencari fakta-fakta yang relevan terhadap masalah tersebut. Kemudian dari situ kita pertimbangkan untuk diambil sebuah kesimpulan tentunya, sehingga di dalam pengambilan keputusan itu tentunya dengan pikiran yang jernih sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Itu mungkin jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan tentunya ada tantangan yang kita hadapi. Biasanya ada guru-guru yang tidak sepaham dengan kita, mereka merasa lebih benar, sehingga dalam pengambilan keputusan tentunya harus dicarikan sebuah solusi yang paling tepat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian atau prosedur seperti yang tadi dijelaskan? Dalam pengambilan sebuah keputusan sebenarnya tidak ada jadwal tertentu ya. Namun di sini apakah permasalahannya itu menuntut untuk segera diselesaikan, tentunya kita akan segera selesaikan di tempat. Kemudian apakah itu perlu dengan musyawarah, tentunya dengan masukan, saran dengan guru-guru yang lain untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang-orang yang mempermudah dalam menentukan ini ya, pengambilan keputusan. Tentunya di sini kita mempunyai wakil, kita mempunyai tim manajemen, sehingga dalam tim manajemen ini tentunya mempermudah. Dengan adanya kekompakan, kebersamaan, kita akan mempermudah apabila mendapatkan suatu masalah, sehingga dengan kekompakan tersebut kita sering bermusyawarah bagaimana untuk mencari solusi, mencari penyelesaian dalam menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi. Itu mungkin cara efektif dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Oke, mungkin yang terakhir dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan untuk dilema etika itu. Dari pengalaman yang dialami, tentunya di sini kita selalu adanya kekompakan, adanya koordinasi, adanya kerjasama, sehingga menghasilkan
menghasilkan suatu keputusan yang bisa diambil dengan tepat. Intinya adanya kekompakan dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, yang terutama yang ada di sekolah, manajemen, wakil, dan juga guru-guru yang berada di sekolah.